Saudara harus melihat pasal 23 adalah kecaman Tuhan Yesus terhadap umat Tuhan. Kita akan mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak sekali kalau kita melihat bahwa ini adalah kecaman Tuhan Yesus terhadap kita sebenarnya. Khususnya kepada mereka yang lebih ini kritikan Tuhan Yesus, kecaman Tuhan Yesus kepada mereka yang menjadi pemimpin gereja, pelayan gereja, yang makin lama makin aktif dalam gereja itu semakin harus memperhatikan diri. Semakin dekat pelayanan mereka kepada mimbar, itu adalah pelayan yang harus semakin memperhatikan Matius pasal 23 ini. Hamba-hamba Tuhan, penatua, itu semua diaken, semua itu harus memperhatikan Matius pasal 23. Ya saudara, ini adalah suatu hal yang harus mendongkel semua kemunafikan yang mungkin ada dalam diri kita sambil melayani, akhirnya sambil menunjukkan suatu kemunafikan. Yesus menyatakan suatu amarah yang besar di dalam Matius pasal yang ke-23 ini, saudara. So, kita akan memasuki firman Tuhan kita di dalam, mari kita buka Matius, saudara. Matius pasal 23, itu nanti dalam 8 minggu mulai hari ini sampai dan 7 minggu atau 7 Sabtu berikutnya. Kita akan membahas Matius pasal 23 dan khususnya 7 kecaman-kecaman, satu demi satu kita akan membicarakan apa kecaman Tuhan Yesus ini. Hari ini kita masuk dalam introduction terlebih dahulu. Mari kita membaca Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan semua ayatnya. Saudara boleh mengikuti dan juga membaca ayat-ayat yang genap dimanapun saudara berada. Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat yang ke-8, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu gurumu. Itu dalam bahasa Asia bukan rabi, tapi teacher, one teacher. Hanya ada satu gurumu tersebut dan kamu semua adalah saudara. Ayat yang ke-10 juga demikian, janganlah kamu disebut pemimpin karena hanya satu instructor, yaitu Mesias. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk suatu pagi yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan firman Tuhan yang terus berbicara kepada kami. Minggu demi minggu Tuhan memberikan kepada kami firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menopang kami, yang menghibur kami dan mengarahkan hati kami. Berdoa ya Tuhan, kiranya setiap kali firman Tuhan diberitakan, hati kami siap untuk menerimanya, dan kami dapat dibentukkan dan diubahkan. Ini berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memimpin persekutuan doa pagi ini, sehingga kami bisa menikmati seluruh doa yang kami panjatkan. Berilah pada kami suatu bijaksana untuk mengetahui apa yang harus kami doakan, dan sukacita untuk bisa mendoakannya. Berdoa untuk mereka yang sudah berkumpul di Zoom pada saat ini, dan mereka yang mungkin mengikuti melalui live stream YouTube maupun Facebook, atau ketika suatu hari nanti firman Tuhan ini dilihat atau didengarkan oleh orang-orang lain melalui pelayanan daripada digital ministry. Kami menyerahkan semua ya Tuhan dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk suatu hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk pelayanan yang Tuhan terus percayakan, untuk komunitas yang Tuhan terus kumpulkan. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kalau saya perhatikan di sini nanti ada 7 kecaman, mulai dari ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-29 sampai ayat ke-36, saudara. Itu nanti ada kata dalam bahasa Indonesia itu pakai kata celakalah.
Ayat yang ke-14, kalau dalam LAI itu dikasih tanda kurung, jadi di dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada 8 kata celaka, tapi ayat ke-14 dikasih tanda kurung karena ini belum tentu atau tidak ada di dalam naskah yang paling tua. Sehingga di dalam bahasa Inggrisnya, dalam beberapa versi bahasa Inggris, saudara, dalam banyak sekali mungkin manuskrip bahasa Yunani-nya, saudara, itu hanya ada 7 kata celaka di sini, saudara. Terus satu yang sangat penting sekali kalau saudara perhatikan di sini, kata celaka ini uai, atau dalam bahasa Grekanya panggilnya uai, saudara, uai. Itu adalah suatu kata yang mungkin sangat keras sekali. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius saja, saya ambil contoh 2 saja, saudara. Saudara buka Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-21, saudara. Ya, itu saudara, di sana saudara bisa melihat bagaimana Tuhan juga memberikan suatu kecaman kepada Korasim, kepada Betsaida. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung dan seterusnya, saudara. Saudara bisa perhatikan juga dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal 18 ayat yang ke-7, ya, di sana ada suatu peringatan yang keras sekali juga, kata celaka ini keluar, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat sebelumnya, Matius pasal 18 ayat ke-6 itu bicara mengenai penyesatan terhadap anak-anak. Ayat yang seterusnya, 8 dan seterusnya itu bicara mengenai kalau tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, panggallah dan buanglah itu. Kalau ayat 9, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Itu adalah hal yang berharga di hidup kita, tapi Tuhan mengatakan itu tidak penting, lebih baik itu diputuskan, dicungkil, dibuang, daripada engkau nanti dikatakan di sini, engkau tidak bisa masuk ke dalam hidup yang kekal, dan harusnya semua itu akhirnya seluruh daripada keberadaanmu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Kita bisa melihat saya lompat, saudara, dalam tulisan daripada Paulus menggunakan 1 kali kata celaka, 1 Korintus pasal 9 ayat ke-16. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Itu terkenal sekali kalimat daripada Paulus tersebut. Itu 1 kali Paulus menggunakan kata celaka, itu mengenai dirinya kalau dia tidak memberitakan Injil. Dalam kitab Yudas, coba kita buka Yudas, saudara, Yudas 1 pasal saja. Yudas pasal 1, saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-4 itu ternyata ada orang-orang yang sudah menyelusup masuk ke tengah-tengah mereka. Adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang fasik, yang menjadi orang-orang yang menyelusup, menggurui mereka, mengajar mereka, tapi adalah orang-orang yang fasik. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-11, itu keluar kata celakalah mereka, itu keluar. Ini di luar daripada Matius, saudara. Ya, di luar daripada tulisan daripada Paulus, ini keluar kata celakalah mereka. Ayat yang ke-13, kalau saudara bisa melihat, itu mereka dikatakan sih bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Maka di sini saudara-saudara bisa melihat kata celakat ini bukan suatu hal yang dipakai secara enteng, ringan. Sial kamu kalau kamu tidak melakukan hal ini, bukan itu maksudnya, saudara. Ketika Yesus mengatakan kata celaka di sini, saudara, itu adalah suatu kalimat yang mengandung suatu kemarahan yang luar biasa sekali. Ya, khususnya Yesus itu kemarahan yang sangat luar biasa sekali terhadap lawannya. Dan di sini itu adalah, kalau dalam Matius pasal 23, lawannya itu adalah para ahli Taurat dan para Farisi, saudara. Bahkan dalam perkataan Tuhan Yesus Kristus dan penggunaan kata celaka-celaka lainnya di dalam tadi yang sudah saya katakan tersebut, itu ada terkandung tersirat suatu makna hukuman, penghukuman yang kekal, suatu penghukuman eskatologis. Itu bukan cuma bicara mengenai kamu sialah kalau kamu tidak melakukan ini dan enggak, itu ya, kamu ya celakalah, kamu dihukum kekal kalau kamu orang-orang semacam demikian atau kamu tidak melakukan ini dan itu, saudara. Saudara, di sini saudara ada orang yang mengatakan bahwa apa yang dicatat oleh Matius ini mengenai para ahli-ahli Taurat itu tidak mungkin adalah orang-orang yang adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bukankah Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang kasih? Bagaimana orang yang penuh dengan kasih ini mengucapkan kalimat-kalimat yang celaka semacam demikian? Maka ada orang yang mengatakan bahwa ini mungkin ditambahkan belakangan, bukan Yesus yang mengatakan, tapi ditambahkan belakangan. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita tanggapi mengenai hal ini, saudara. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah nafas daripada Tuhan itu sendiri, ini adalah inspirasi daripada Tuhan.
Satu hal yang sangat fatal sekali kalau kita memiliki satu konsep bahwa ini bukan dikatakan oleh Tuhan, tapi ditambahkan oleh manusia belakangan. Mengapa? Karena ayat pasal 23 ayat 1 itu mengatakan di sini, maka berkatalah Yesus. Maka kalau ini diterima, teori ini diterima bahwa Yesus sudah pernah mengatakan kalimat ini, bahwa ini hanya ditambahkan belakangan, maka apa yang tertuliskan dalam Matius pasal 23 itu bukan hanya kesalahan saja, tapi kebohongan, saudara. Kebohongan kalau Yesus sudah pernah mengatakan semua kalimat ini. Kita tidak bisa menerima hal tersebut, saudara. Kita harus melihat satu hal yang penting, yaitu firman Tuhan adalah inspirasi daripada Tuhan, nafas dari Tuhan. Tidak ada kesalahan, apalagi kebohongan di dalamnya, saudara. Yang kedua, saudara, firman Tuhan di sini, kata-kata celaka daripada Tuhan Yesus Kristus di sini sangat tepat sekali menggambarkan amarah dia kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memang mau menjatuhkan dia, mengambil kesempatan-kesempatan untuk menjebak dia, menjerat dia, dan menjatuhkan dia. Misalnya, saudara bisa melihat dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Ini saya ambil beberapa sampel saja bagaimana orang mencoba untuk menjatuhkan dia, saudara. Matius pasal 16 ayat yang pertama, saudara. Di sana dituliskan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki, hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda daripada surga kepada mereka. Yesus mengabaikan permintaan mereka. Mereka meminta suatu tanda, siapa tahu tanda tersebut bisa akhirnya menjatuhkan dia bahwa dia bukanlah Mesias. Sengaja bukan mau percaya, tapi mau menjatuhkan. Kita bisa melihat juga di dalam Matius pasal yang ke-19, ini juga terkenal, berbicara mengenai perceraian. Matius pasal 19 ayat yang ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka datang bukan dengan pertanyaan mau belajar, tapi mau menjatuhkan dia. Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Saudara bisa melihat dalam Matius pasal yang ke-22, Matius pasal 22 ayat yang ke-15, saudara. Ini bicara mengenai membayar pajak kepada kaisar. Sekali lagi mereka datang bukan mau belajar, mereka datang untuk menjatuhkan Kristus. 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang sebelum Matius pasal 23, mereka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan juga disebut Saduki, kelompok-kelompok ini mencoba untuk menjatuhkan Yesus. Itu unbelief-nya mereka, buat mereka akhirnya mencoba untuk menjatuhkan Yesus. Maka di sini, saudara, Yesus mengecam mereka. Yesus mengecam mereka, engkau adalah para religious leaders, mengapa engkau akhirnya tidak mengerti semua hal ini? Itu hal yang kedua, ini sangat cocok sekali dengan narasi yang sudah terjadi selama ini. Itu ada build up konflik antara Tuhan Yesus dengan para religious leaders. Yang ketiga, saudara, perkataan daripada Tuhan Yesus ini konsisten dengan kecaman dalam pasal 23. Perkataan kecaman-kecaman ini daripada Tuhan Yesus konsisten dengan kecaman Tuhan Yesus terhadap Korasim, Betsaida, Kapernaum, dan lain sebagainya, yaitu Yesus sedang melawan ketidakpercayaan mereka. Yesus sedang menunjukkan satu otoritas natur dia sebagai Allah yang akan menghakimi. Maka Yesus dalam hal ini, atas ketidakpercayaan daripada kota-kota tersebut dan para ahli-ahli Taurat, Farisi, dan seterusnya, para religious leaders ini, Yesus menjatuhkan hukuman di atas mereka, saudara. So, ini suatu hal yang penting yang harus kita pelajari. Kita jangan hanya menekankan Yesus itu dengan hanya menjadi satu aspek kasihnya saja, tapi aspek yang lain, Yesus pemilik hidup, Yesus adalah hakim yang terakhir. Itu juga harus ditekankan di sini. Dia menyatakan otoritas dia untuk menghakimi melalui perkataan-perkataan ini, saudara. Saudara, pasal 23, kita akan belajar banyak daripada pasal 23 ini. Kita akan belajar banyak khususnya berkenan dengan satu topik mungkin yang sangat lekat sekali yang dibicarakan di dalam Matius pasal 23 itu mengenai kemunafikan. Khususnya bagi mereka yang menjadi pelayan-pelayan. Perhatikan di saudara di sini yang dikecam oleh Tuhan Yesus bukanlah orang-orang biasa, tapi religious leaders, pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu berulang-ulang dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. So, di sini satu hal yang sangat penting yang harus kita gambarkan, ini adalah kritik Tuhan Yesus, kecaman Tuhan Yesus terhadap umat Tuhan sendiri. Ini berbeda sekali dengan kecaman Tuhan Yesus terhadap kota-kota yang menolak dia. Tidak, ini kecaman Tuhan Yesus terhadap umat Tuhan sendiri. Bahkan dalam ayat yang ke-37, pasal 23 ayat 37, saya bisa melihat itu Yesus
itu ada suatu keluhan Tuhan Yesus terhadap Yerusalem, saudara. Bukan Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah itu berada, tapi Yesus mengeluhkan bagaimana Yerusalem terus mengeraskan hati terhadap semua nabi-nabi yang Tuhan kirimkan kepada mereka, dengan satu persatu mereka bunuh, dan saat ini Yesus akan mengatakan bahwa Yesus pun sebagai anak Allah akan dibunuh juga di Yerusalem. Maka di sini saudara harus melihat pasal 23 adalah kecaman Tuhan Yesus terhadap umat Tuhan. Kita akan mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak sekali kalau kita melihat bahwa ini adalah kecaman Tuhan Yesus terhadap kita sebenarnya. Khususnya kepada mereka yang lebih ini kritikan Tuhan Yesus, kecaman Tuhan Yesus kepada mereka yang menjadi pemimpin gereja, pelayan gereja, yang makin lama makin aktif dalam gereja itu semakin harus memperhatikan diri. Semakin dekat pelayanan mereka kepada mimbar, itu adalah pelayan yang harus semakin memperhatikan Matius pasal 23 ini. Hamba-hamba Tuhan, penatua, itu semua diaken, semua itu harus memperhatikan Matius pasal 23. Ya saudara, ini adalah suatu hal yang harus mendongkel semua kemunafikan yang mungkin ada dalam diri kita, sambil melayani, akhirnya sambil menunjukkan suatu kemunafikan. Yesus menyatakan suatu amarah yang besar di dalam Matius pasal yang ke-23 ini, saudara. Saudara perhatikan satu hal, tapi saudara, ini ada satu catatan tapi, saudara. Sangat sayang sekali kalau kita selalu menganggap bahwa Farisi itu identik dengan munafik. Sedangkan setiap kali kita melihat kata Farisi itu adalah suatu identik pemikiran bahwa itu adalah kemunafikan. Tidak semua Farisi demikian, sama seperti juga tidak semua pelayan Tuhan. Kalau ada bad apples, bukan berarti semua apples bad. Ini penting sekali, saudara. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin perlu dikecam, dihardik, bukan berarti bahwa semua pelayan Tuhan itu demikian. Demikian juga ketika Yesus mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan Farisi, bukan mengatakan bahwa seluruh ahli Taurat dan Farisi seluruh zaman, sepanjang zaman adalah seperti demikian. Tidak demikian, saudara. Yesus sudah mengecam sebagian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zamannya dia. Catatan rabi-rabi menunjukkan bahwa ahli-ahli Taurat tidak semuanya, saudara, atau Farisi tidak semuanya adalah orang-orang semacam demikian. Tulisan rabbinic writings menunjukkan ada kualitas rabi-rabi yang memang baik, yang bisa kita pelajari, saudara. Tapi ada orang yang mengatakan itu adalah catatan rabi-rabi, tulisan rabi-rabi yang menjelaskan diri mereka daripada sudut pandang mereka sendiri. Ini bukan menunjukkan bagaimana rabi-rabi itu dilihat daripada sudut pandang orang yang mereka hina, saudara. Ini atau mereka sepelekan. Memang sangat berbeda sekali. Tapi saya tetap percaya bahwa ini bukan berarti bahwa seluruh ahli Taurat dan Farisi di sepanjang zaman itu sedang dikecam oleh Tuhan pada saat ini. Ada sebagian yang saya percaya yang sedang dikhususkan oleh Tuhan pada saat ini. Ini bicara kepada gereja juga, walaupun mungkin ada orang-orang pelayan-pelayan dalam gereja yang memang harus dikecam, saudara, memang harus ditegur, memang harus akhirnya mempelajari dan menerima kecaman dari Tuhan Yesus ini secara lebih mendalam. Bukan berarti semuanya demikian. Mari kita perhatikan ayat yang pertama di sini, saudara. Ayat pertama, ayat yang kedua sampai 3a. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ini internal criticism. Ayat kedua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. So perhatikan di sini, saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kita berhenti sampai di sana dulu. Itu bukan menyatakan bahwa Yesus bukan otomatis anti otoritas. Enggak. Ini suatu gambaran yang cukup positif sebenarnya terhadap para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu memiliki suatu kerinduan, ahli Taurat untuk duduk di kursi Musa, itu memiliki suatu otoritas atas orang Israel. Itu tidak in itself adalah suatu hal yang jelek, tidak. Duduk di kursi Musa itu berarti bahwa mereka menjadi orang yang meneruskan tradisi Torah tersebut. Mereka yang mengajarkan Torah, mereka yang menginterpretasikan Torah. Ini suatu posisi, suatu tugas yang sangat penting sekali yang harus ada dalam hidup orang-orang Israel. Jadi fakta bahwa ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mau menduduki dan telah menduduki kursi Musa itu tidak negatif. Itu tidak negatif, saudara. Dan ini suatu kursi Musa ini ternyata suatu hal yang juga literal. Ternyata, saudara, ada
tahun 1926 di Korazim, ketika mereka menggali suatu sinagog, ditemukan suatu sinagog yang sedang mengarah, itu sinagog mengarah ke arah Yerusalem. Di dalam sinagog tersebut ada satu kursi yang dipahat daripada satu batu utuh, saudara. Jadi pada satu batu utuh dan disebut sebagai kursi Musa, yaitu kursi di mana orang yang akan duduk dengan otoritas mengajarkan dan menginterpretasikan Torah kepada orang-orang yang berkumpul di sinagog. So ini satu posisi yang sangat penting, yang saya percaya harus ada. Sama seperti di gereja, kalau saya baca dalam 1 Timotius pasal ketiga, itu ada suatu orang-orang, kumpulan orang-orang yang aspire, yang menginginkan kedudukan jabatan daripada tua-tua, penilik daripada gereja. Itu bukan ambisi yang liar, itu suatu hal yang indah. Ada orang yang menginginkan suatu pelayanan, ada orang yang menginginkan supaya bisa akhirnya menjabat suatu jabatan yang penting dalam gereja demi kemajuan daripada pelayanan dalam gereja. Mereka menginginkan bukan karena ambisi, mereka menginginkan karena memang itu suatu hal yang penting untuk kelanjutan daripada pelayanan gereja, itu bukan harus dipandang sebagai suatu hal yang negatif. Sama seperti pendeta hamba Tuhan, ketika mereka mendapatkan suatu panggilan dan menginginkan suatu desire untuk bisa melayani Tuhan seumur hidup, itu bukanlah negatif, saudara. Itu bukanlah ambisi yang liar. Maka di sini saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka menduduki kursi Musa, tidak harus kita langsung melihat ini suatu hal yang negatif. Maka di sini Tuhan Yesus katakan, ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Lakukan. Apa yang mereka ajarkan kita harus lakukan, kita harus terima dan kita harus lakukan. Yang dikritik oleh Tuhan Yesus ini adalah mereka yang duduk di kursi Musa mengajarkan sesuatu tapi tidak melakukannya. Itu yang dikritik. Dalam gereja mungkin juga ada orang-orang seperti demikian. Kita menerima pelayanan mereka, kita menerima ajar mereka, tapi kalau kita melihat ada orang yang melakukan tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan, itu kita tidak perlu terima kelakuannya, tapi kita bisa terima pengajarannya, saudara. So, jangan pakai Matius pasal 23 sebagai suatu kecaman terhadap semua pelayan-pelayan yang memiliki otoritas dalam gereja. Apalagi ada orang yang menggunakan Matius pasal 23 kecaman Tuhan Yesus terhadap religious leaders, orang-orang Yahudi yang memimpin, itu sebagai suatu antisemitism. Itu Yesus melawan atau menyatakan spirit atau anggapan antisemitiknya, saudara. Tidak demikian, saudara, tidak demikian. Jadi ini adalah kecaman pada mereka yang sebenarnya memiliki suatu jabatan yang sangat baik, panggilan atau memenuhi panggilan yang baik, tetapi yang akhirnya melakukan suatu tindakan yang tidak baik, saudara. Saudara, perhatikan di sini, saudara, ayat yang ketiga, tapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang. Saudara, orang-orang Farisi pada zaman itu terkenal dengan kerinduan mereka untuk hidup saleh sebenarnya. Mereka sangat ingin hidup saleh. Dengan cara apa? Mereka kalau 10 hukum Taurat memerintahkan ini dan itu 10 hukum Taurat. Mereka mencoba memperlebarkan pagar-pagar yang melindungi hukum Taurat tersebut. Dengan satu intention, dengan satu harapan, kalau mereka tidak melewati pagar tersebut, mereka tidak akan melanggar hukum Taurat. Mereka menjaga hukum Taurat dengan membuat pagar-pagar yang lainnya. Intention mereka sebenarnya baik, supaya mereka tidak melanggar hukum Taurat. Akhirnya terjadilah ratusan, 600 lebih, akhirnya hukum-hukum yang demikian membebankan orang-orang yang ada pada saat itu. Ya kalau hukum Taurat mengatakan engkau harus menghormati hari Sabat, mereka akhirnya merumuskan apa artinya menghormati hari Sabat. Sampai akhirnya menuliskan atau menetapkan satu peraturan tidak boleh melangkah lebih dari berapa ribu langkah, 2000 langkah atau berapa, saudara. Itu di sana kalau kita bisa melakukan hal itu, tidak mungkin mereka melanggar peraturan daripada 10 hukum Taurat tersebut. Ini menjadi satu beban yang sangat berat sekali, saudara. Saudara, ayat yang kelima, kalau saya perhatikan di sini, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ini mungkin kita tidak terlalu mengerti apa maksudnya di sini, tapi orang-orang di sana, saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat itu melakukan Taurat itu dengan secara literal. Coba kita lihat tali sembayang, saudara. Kita bisa melihat daripada Keluaran pasal yang
ke-13. Coba kita buka Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-9. Saya baca dari ayat yang ke-8, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki ibadah ini adalah mereka karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku. Pada waktu aku keluar dari Mesir, 9, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Dan seterusnya, saudara. Kita bisa melihat juga dari Keluaran, saudara. Keluaran pasal yang ke-11, coba kita lihat. Maaf, Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-18. Atau kita buka dulu Ulangan pasal yang ke-6, saudara. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Saya baca ayat ke-17, 18. Haruslah kamu berpegang kepada perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Pasal 6 ayat yang ke-8, maaf. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kita baca Ulangan pasal 11 ayat ke-18. Pasal 11 ayat yang ke-18. Tapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kau bisa melihat, saudara, itu saya pernah lihat di New York, saudara, di subway New York tuh ada orang Yahudi, dari topinya, dari rambutnya, gitu. Bisa kelihatan ada orang Yahudi. Lalu benar-benar di sini, di jidatnya itu dia pasang ikat, saudara, itu ada, saya tidak tahu apa isinya. Di tangannya itu dia ada ikat something, itu melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Ini bukan hanya ini tali sembahyang, sebenarnya itu adalah suatu hal yang diikat, itu ada satu, mungkin Taurat mereka masukkan ke dalam sana, saudara. Dekat dengan hati mereka. Lalu di sini ayat yang ke-5 dikatakan bahwa bukan cuma tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Jumbai ini adalah seperti tassel, yaitu seperti baju itu ada kayak ada talinya. Itu seakan-akan wah semakin panjang itu semakin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang taat hukum Taurat. Saudara bisa melihat misalnya di dalam jumbai yang panjang. Kita buka Ulangan pasal yang ke-22, saudara. Satu ayat saja. Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Ya, Ulangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Itu entah gambarannya bagaimana, tapi Yesus sendiri ada jumbai ini, saudara. Yesus sendiri memiliki jumbai ini, saudara, kau perhatikan Matius pasal yang ke-9, ya, coba kita baca Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan, Matius 9 ayat 20, saudara, pada waktu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai bajunya. Tertulis di sana. Yesus juga memakai. Saudara bisa baca Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat yang ke-36. Matius pasal 14 ayat ke-36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yesus ada jumbai baju tersebut. Jadi yang membedakan Yesus dan orang-orang Farisi lainnya, ahli Taurat lainnya, mereka memperbesar, memperbanyak. Alkitab tidak pernah katakan harus berapa panjang, tapi untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang lainnya, jumbai mungkin dibuat lebih panjang daripada yang lainnya. Atau tali di sini mereka buat itu semakin besar, itu menunjukkan bahwa mereka semakin banyak yang bisa diisi di dalam semua, mungkin tanda di dahinya, di tangannya, itu hukum Taurat itu semakin banyak diisi di sana. Menarik sekali, ini menjadi satu hal yang ironis. Ayat yang keempat mengatakan bahwa mereka mengikat beban-beban berat, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri sebenarnya. Ya, mereka akhirnya dengan melakukan semua hal itu, demi untuk menunjukkan bagaimana mereka taat pada hukum Taurat, sedang meletakkan beban berat kepada dirinya sendiri. Jumbainya menjadi jumbai yang berat, ikatan tali sembahyang menjadi satu ikatan yang sangat berat sekali, saudara. Coba perhatikan di sini ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu Yesus mengatakan ada 4 hal yang mereka suka lakukan. Hanya menunjukkan semua ini secara penampilan ya. Ayat yang ke-6, ayat ke-7 mereka suka yang pertama duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Perjamuan nikah kah, perjamuan apa? Tempat terhormat ada tempat mungkin yang di sebelah daripada host, daripada perjamuan tersebut
tuan rumah dan seterusnya, mereka suka duduk di sebelahnya, mendapatkan tempat yang terhormat yang bisa dilihat oleh orang. Mereka bukan cuma suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, bahkan mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, supaya apa? Bisa dilihat orang. Saudara jangan salahkan saya atau Pendeta Budi Sutrisno kalau suka duduk di depan, saudara ya. Ini bukan seperti ini, saudara. Cuma kami memang membawa keluarga kami duduk supaya itu jemaat juga bisa melihat sikap ibadah itu perlu dipelajari. Kalau keluarga kami ada yang tidak melakukan sikap ibadah yang baik, itu silakan kecam, silakan kritik. Tapi di sini memang menjadi suatu contoh kepada jemaat. Tapi yang mereka lakukan bukan itu. Mereka ingin mendapatkan perhatian daripada orang. Itu yang mereka inginkan. Banyak sekali hamba Tuhan kita di gereja GRI Karawaci yang tidak mau mendapatkan perhatian dari orang lalu duduk di belakang. Itu saya salahkan juga, saudara ya. Ini tidak harus posisi duduk itu tidak menjadi suatu ketetapan yang harus dipertengkarkan. Tapi sikap hati mengapa ada di sana itu yang dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus di sini. Mereka ingin mendapatkan perhatian di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan atau tempat yang terdepan dalam rumah ibadat. Lalu yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ketujuh, mereka suka menerima penghormatan di pasar, dipanggil. Mereka harus disapa dengan title-title tertentu, rabai atau apa, pengajar, teacher, whatever. Bahkan di sini suka yang keempat suka dipanggil sebagai rabi, saudara. Saudara perhatikan, menarik sekali Yesus mengatakan, tapi kamu janganlah kamu disebut rabi. Dalam kitab Matius, kata rabi itu muncul di sini, 2 kali ya, ayat ke-7, ayat ke-8 muncul 2 kali kata rabi. Dan setelah di sini pasal 26, coba kita buka. 2 kali lagi dalam pasal 26 muncul, setelah itu tidak pernah muncul lagi. Kata rabi dalam seluruh kitab Matius. Yesus dipanggil rabi oleh, pasal 26 itu oleh Yudas Iskariot, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Tidak pernah Yesus dipanggil rabi nanti dalam Matius, paling tidak dalam Matius, dalam Injil yang lainnya, itu nanti rasul-rasul yang lain pernah memanggil Yesus sebagai rabi, tapi dalam Injil Matius, kata rabi itu muncul 4 kali saja, 2 kali dalam pasal 23 dan 2 kali dalam pasal 26, ayat yang ke-25. Itu Yudas, 25 dan 49, saudara. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ayat yang ke-49, ini Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan segera ia maju, Yudas mendapatkan Yesus dan berkata, salam rabi, lalu mencium dia. Surah 4 kali kata rabi keluar dalam kitab Matius. Ini sangat menarik sekali, Yesus mengatakan dalam ayat ke-8, kamu janganlah disebut rabi, karena hanya ada satu gurumu, dan kamu semua adalah saudara. Yesus di sini sedang mengatakan bahwa dia adalah guru. Dan kamu semua jangan mau, saya tidak mengatakan, saya percaya maksud Tuhan Yesus bukan mengatakan bahwa tidak boleh ada guru di dalam gereja. Karena dalam tulisan Paulus mengatakan Tuhan memberikan gembala, guru, penginjil, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru dan gembala, saudara, itu diberikan kepada gereja. Bukan maksud daripada Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh ada guru sama sekali dalam gereja. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang menganggap otoritas yang tertinggi. Nah, ini suatu hal yang sangat penting sekali, saudara. Janganlah kamu ada disebut rabi sebagaimana mereka ingin disebut rabi sebagai otoritas yang tertinggi. Karena hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Ayat 9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus mengatakan tidak boleh panggil papamu papa. Enggak, tapi mereka menginginkan bukan title Bapa sebutan, tapi suatu jabatan yang lebih tinggi daripada apa yang seharusnya. Pasti kita memanggil Papa kita sebagai Bapa di bumi ini, itu suatu hal yang sangat lumrah dan harus kita lakukan. Bahkan dalam hukum Taurat, hormatilah ayah dan ibumu. Ya di sini katakan, janganlah kamu menyebut siapapun di Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu dia yang di sorga. 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Bukan itu maksudnya. Ya sekali lagi bukan berarti tidak boleh ada pemimpin sama sekali dalam gereja, semua sama. Enggak. Dalam gereja harus ada menyatakan kepemimpinan Kristus di dalam dunia ini, saudara. 10, janganlah pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya satu instructor, pengajarmu, pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah ini kata Mesias itu mengkaitkan seluruh yang di atas ini, rabai, father, pemimpin. Itu jangan kamu menganggap sampai posisimu demikian penting sehingga kamu bisa menggeserkan the Christ, the Messiah.
Saudara, sebenarnya ayat pasal 23, kita akan belajar mengenai bagaimana kemunafikan. Ini mengenai kemunafikan kita akan gali terus dalam pasal 23 ini. Tapi poin mengenai kemunafikan tersebut bukanlah poin yang paling penting di sini, saudara. Bukan poin yang paling penting. Poin yang paling penting dalam Matius pasal 23 bicara mengenai suatu otoritas. Sekarang sedang ada konflik otoritas antara Yesus dan para ahli Taurat dan para ahli orang-orang Farisi. Itu yang sedang menjadi hal yang paling penting dalam Matius pasal 23. Siapakah yang akan memiliki otoritas duduk di kursi Musa tersebut? Yesuskah atau mereka? Yesus tidak pernah dipanggil Rabai dalam Matius pasal 23 kecuali oleh Yudas. Tapi dialah yang memiliki otoritas, bukan mereka yang dipanggil Rabi, Rabbi. Saudara, siapakah yang memiliki otoritas untuk akhirnya meneruskan tradisi daripada atau meneruskan interpretasi yang benar, tradisi yang benar daripada Torah, Yesus atau mereka? Jawabannya tentu adalah Yesus, tapi untuk hal ini yang berfirman, firman yang adalah menjadi manusia tersebut akhirnya harus mati untuk menunjukkan otoritas dia di atas semua orang-orang berdosa ini. Akhirnya justru yang memiliki otoritas, the one teacher, dikatakan di sini, atau the Messiah itu akhirnya dibunuh oleh mereka yang menganggap diri memiliki otoritas. Surah Matius pasal 23 dibicara mengenai suatu hal yang demikian penting, itu mengenai otoritas. Hal yang kedua baru kita bicara, nanti mengenai kemunafikan dan lain sebagainya. Jangan lupa di sini, saudara, kalau kita sudah menangkap poin yang paling penting, ini Yesus sedang konflik dengan orang-orang yang menganggap diri memiliki otoritas. Ini sangat penting sekali, saudara. So, beberapa minggu ke depan, saudara, kita akan melihat satu persatu. Mungkin saya akan skip ayat yang ke-14. Jadi saya akan, ini 7 kecaman, 13, 15, 16, 23, 25, 26, dan 29, yang membicarakan mengenai 7 kecaman daripada Tuhan Yesus Kristus tersebut. Di sana, saudara, kita mempelajari satu hal, khususnya bagi seluruh orang yang mau melayani, semua orang yang mau menjadi pemimpin, pelayan dalam gereja, di GRI ini perlu ada suatu hati yang dipersiapkan untuk mendengarkan suatu kecaman atau suatu teguran yang keras daripada Tuhan Yesus. Surah ayat ke-10, ayat yang ke-11, ayat yang ke-11, 12, itu menjadi suatu hal yang perlu kita pikirkan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah prinsip daripada pelayanan yang Tuhan inginkan ada di dalam gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan terus dimajukan, dipertumbuhkan dari hari ke hari. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami pelajari dari Matius pasal 23 dari minggu ke minggu. Berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam gereja Tuhan murnikan pelayan-pelayan gereja, pemimpin-pemimpin gereja, pemberita-pemberita firman, pengajar-pengajar, semua Tuhan murnikan dan Tuhan kuduskan, supaya kami memiliki suatu hati yang memang rendah di hadapan Tuhan, suatu hati yang merindukan untuk melayani. Mereka yang menjadi pemimpin gereja, justru mereka memimpin dengan kerendahan hati, dengan suatu humility, dan mereka memimpin umat Tuhan dengan akhirnya menjadi pelayan-pelayan mereka. Ya Tuhan, jauhkanlah kemunafikan dalam pelayanan kami. Ajar kami bisa melihat otoritas daripada Kristus yang adalah firman yang telah menjadi daging tersebut. Ajar gereja ini ya Tuhan untuk bertumbuh dalam segala kelimpahan yang Tuhan inginkan gereja ini miliki. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.